yang insya Allah isi tausiahnya bisa menginspirasi kita semua. Tausiah ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Cecep Maulana. Ada yang tahu tentang Bapak Ustadz Cecep Maulana? Sedikit profil tentang beliau. Beliau merupakan finalis dari ajang aksi atau Akademi Sahur Indosiar dan pernah tampil di acara Hitam Putih karena isi tausiahnya yang begitu menarik. Langsung saja kita sambut Bapak Ustadz Cecep Maulana. Kepada Bapak Ustadz kami persilahkan. Sebelumnya saya panggil Adit, mana Adit? Tolong, Neng. Kamera. Tepuk tangan buat Adit. Kalian tahu tadi penampilan luar biasa sampai jerit-jerit. Makanya saya suruh berfoto supaya saya ikut tenang. Terima kasih Dit ya. Ya, kembali ke jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Suatu kali datang seorang pemuda namanya Asep. Dia nanya, Ustadz, saya bosan hidup susah. Saya nanya sama dukun, saya disuruh tapak di sebuah gua tanpa baju dan celana. Saya bilang, Sep, kayak enggak, buduk pasti. Pengen sukses? Iya, kata Asep. Akhirnya saya kasih dia cerita Sukai. Cerita Sukai ini cerita yang saya buat pure. Cerita yang saya buat sehabis saya tahajud, saya nggak tahu saja saya ingat cerita Sukai. Saya ceritakan sama dia. Saya nggak ketemu dengan dia 10 tahun. Tahu-tahu saya lihat dia di sebuah televisi nasional, Metro TV. Ternyata dipanggil oleh wakil dari Bank BRI, salah satu pengusaha muda Indonesia yang usahanya sukses di negeri ini. Ternyata yang tampil adalah Asep. Saya juga kaget. Begitu saya juga kangen karena 10 tahun tidak ketemu. Saya datangi rumahnya, begitu ketuk pintu dia kaget, nangis. Saya juga nggak kuat nangis karena dia nginjak. Nginjak kaki saya gitu. Dia nangis terharu lihat saya nangis, ya memang kaki saya diinjek. Akhirnya dia bilang, saya seperti ini karena dulu teringat dengan cerita Sukai yang Ustadz bilang. Saya juga terharu ya. Saya lihat di rumahnya ada mobil 10. Saya banyak banget. Emang tetangga pada nitip di sini, Ustadz? Kirain punya kamu. Inginkah Anda tahu cerita Sukai? Saya berharap nanti Anda dengar cerita Sukai ini, akan lahir pengusaha-pengusaha muda di Indonesia
bukan hanya tingkat Indonesia tapi internasional. Siap? Izinkan saya kenalkan nama dulu. Nama saya adalah Cecep Maulana, sering dikenal Ustadz Odong-Odong. Banyak yang nanya, sampai dari beberapa negara juga bertanya, what's the meaning of Odong-Odong? Karena dulu saya dikenal Mang Odong-Odong. Pekerjaan saya sehari-hari adalah mengayuh beca anak di lapang Tegalega, Bandung. Saya membiayai anak sekolah dengan mengayuh beca anak. Makanya dikenal Ustadz Odong-Odong. Sebagian dari hasil saya mengayuh beca, saya selalu membeli buku tuh di dekat Masjid Agung. Itu kan buku-buku bekas. Setiap hari kalau ada rezeki cukup, saya harus beli buku. Alhamdulillah di rumah sekarang sudah jadi sebuah perpustakaan. Kemudian saya juga beli kaset-kaset karena saya suka dengan ceramah. Saya punya koleksi kaset apa gitu. Saya kaset pidato Bung Karno, saya punya koleksinya. Sampai bagaimana pidatonya John F. Kennedy saya pelajari. Saya juga pelajari, punya koleksi kaset Kiai Haji Zainuddin MZ. Maaf kalau kurang mirip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat puasa membentuk manusia bertakwa, intinya pengendalian diri agar kita terhindar sifat tercela, sekaligus membentuk kepekaan sosial dalam kehidupan. Masih banyak saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Maka kalau kita diberi keluasan rezeki, di sana ada hak anak yatim, janda-janda tua, panti jompo kurang mampu. Iklan layanan masyarakat ini terselenggara kerjasama dengan larutan penyegar Cakra Hati. Padahal dulu saya waktu sebelum belajar, saya pernah ceramah. Hadis nggak ada yang salah, Qurannya juga sama, makhrajnya juga betul, tapi yang hadir hilang. Saya juga bingung, apa yang salah? Apa yang membuat saya bicara tidak membuat orang tertarik? Saya masih ingat ada satu anak kecil masih berdiri di depan saya. Allahu Akbar. Dek, kenapa Ade masih tinggal? Yang lain pada pulang. Ade suka dengan ceramah? Kakak, enggak Ustaz. Lalu kenapa Ade masih di sini? Sejadah saya keinjek Ustaz. Saya belajar. Ternyata kenapa saya memilih profesi penarik beca, odong-odong? Yang naik tuh anak-anak, tapi dia nggak mungkin datang sendiri. Ada ibunya, ada bapaknya. Ternyata bapaknya itu macam-macam. Ada yang profesinya sebagai motivator, ada yang profesinya direktur, ada pengusaha. Saya langsung tanya kunci sukses mereka. Disitulah saya banyak belajar. Sampai saya catat, oh begini. Itulah yang akan saya bagikan kepada Anda. Sebagaimana janji saya kepada Anda, saya akan ceritakan Sukai. Alhamdulillah sekarang hampir tiap hari ada aja acara. Saya juga tidak menyangka, kemarin saya baru ceramah di Sampit, Kalimantan. Anda tahu sendiri pernah terjadi sebuah tragedi di negeri ini. Sama sekali saya tidak takut ceramah di Sampit. Justru saya takut ketika mau diundang di Balikpapan. Bayangin ceramah di Balikpapan. Itu bagaimana susahnya ceramah di Balikpapan. Ternyata tidak seperti itu ceramahnya. Baik, apa cerita Sukai? Ada 3 pemuda. Yang pertama adalah namanya Sikin. Yang kedua adalah Kemen. Yang ketiga adalah Sukai. Mereka masih ada hubungan keluarga.
Mereka tinggal di satu kampung yang sama, yang punya masalah kemarau yang panjang, air kurang. Si Sikin kerjanya ngomong, ngeluh, sama sekali tidak ada tindakan nyata. Kemen, dia beli 10 ember, dia manfaatkan teman-teman dekatnya, ngambil air di sungai. Begitu dia datang bawa air, tetangga nanya, men, dapat dari mana tuh air? Bersih lagi. Ambil di sana. Oh, jauh, sungainya kan jauh. Ya mau gimana lagi? Beli dong. Boleh. Akhirnya dia dapat rezeki. Mulai dia punya wirausaha jadi UKM. Beda dengan si Sukai. Si Sukai, dia lari dari kampung tersebut, bukan pengecut, tapi dia ingin tahu apa yang dilakukan kampung lain ketika kemarau. Akhirnya dia balik lagi ke kampung, dia ambil kertas dan pensil, dia gambar. Gambarnya adalah sebuah kincir air besar. Kincir air itu disimpan di sungai, lalu ditempatkan 10 ember, mirip si Kemen, cuma beda konsep. Akhirnya ember itu berisi air penuh, karena bentuknya kincir, naik ke atas. Dari atas dimasukkan ke sebuah bak besar, bak beton yang besar, lalu dialirkan pakai selang ke rumah-rumah penduduk yang jumlahnya 10.000 kepala keluarga. Tapi semua itu hanya gambar. Anda bayangin, untuk modal selangnya aja susah. Butuh biaya yang besar. Akhirnya dia datangin kepala desa, lalu dijelaskan gambar ini bahwa ini jadi solusi bagi masyarakat. Jadi kamu butuh modal berapa? Begini Pak. Oh, gede juga ya. Makanya saya menghubungi Bapak. Loh, Bapak uang dari mana, Dek? Ya enggak Pak, Bapak kan kenal dengan orang-orang kaya di kampung ini. Kumpulkan mereka, saya tawarkan kerjasama 50-50. Mereka memodali saya punya gagasan. Wih, betul juga, yuk kita undang. Dikumpulin orang-orang kaya di kampung. Begitu dijelasin, akhirnya terwujud. Mereka mau memodali, dibuatlah kincir sesuai dengan gambar. Apa yang terjadi? Satu kepala keluarga bayar 100.000 per bulan. Dikali 10.000 berarti dalam sebulan si Sukai dia dapat 1 miliar. Dibagi dua dengan investor sehingga dia dapat 500 juta per bulan. Hanya kerjanya tiduran karena dia punya ide dan gagasan yang cemerlang. Siapa Sukai? Sukai adalah super kaya. Ada muslim yang super kaya, ada. Siapakah Kemen? Kelas menengah. Biasanya Sukai itu sekitar 1% jumlahnya dari seluruh manusia, dikit banget. Kemen itu banyak, tapi tidak terlalu banyak. Kemen itu kelas menengah, dia sudah punya gagasan untuk usaha, tapi sayang idenya kurang begitu cemerlang, sehingga usahanya hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari. Kadang dia hanya nyicil motor, nyicil mobil, itu pun nggak beres-beres, nyicil lagi. Udah lunas ada mobil baru, dicicil lagi. Seumur hidup hanya nyicil dan nyicil. Itulah kelas menengah. Siapakah Sikin? Inilah mayoritas, si miskin. Karena kerjanya hanya mengeluh tanpa solusi nyata. Sep, apakah Asep mau jadi Sikin, Kemen, atau Sukai? Asep mau jadi Sukai, Ustaz. Akhirnya dia jadi driver saya. Pernah saya ceramah di sebuah tempat yang ngundangnya itu bikin kerupuk Palembang. Lalu Asep deketin yang punyanya, saya asistennya Pak Ustadz, boleh nggak diajarin cara bikin kerupuk? Akhirnya diajarin. Setelah itu dia bilang, Ustadz butuh modal nggak banyak, Asep pengen nyoba bikin kerupuk. Sok Asep coba. Akhirnya dia punya ilmu itu, dibikin brand nama anaknya,
Kemudian dia coba kirim ke warung di kereta api Cicalengka tuh. Dia naik kereta jualan kerupuk laku, masuk ke warung-warung sampai akhirnya, Ustaz, maaf, Asep udah nggak bisa nyetir lagi karena sibuk ngiriman kerupuk. Wah, saya suka kalau Asep sudah punya usaha. Saya doakan supaya Asep bisa berkah rezekinya. Amin, Ustaz. Itulah akhirnya 10 tahun tidak ketemu. Kemarin ketemu lagi, luar biasa. Mudah-mudahan ini menginspirasi Anda menjadi pengusaha-pengusaha masa depan, inspirator-inspirator internasional untuk kemajuan Islam di masa yang akan datang. Ada dua kunci ini penting, 2B, untuk memudahkan rezeki kita, mengubah nasib kita. Yang pertama adalah, tolong ikuti, B, E, D, A, I, N. Apa? Bedain. Kenapa saya tampil pakai gaya Arab? Hidung saya nggak mancung kayak orang Arab, karena saya tahu di sini nggak ada yang pakai baju kayak begini. Bedain. Anda lihat di sawah ada sapi 100, semuanya penuh lumpur, ada satu sapi dicat kuning. Mata Anda lihat mana? Memang Anda suka yang kuning-kuning. Bedain. Jadi kalau Anda punya ide dan gagasan, yakinkan, bedain. Kalau nggak ada beda, udah nggak akan dilirik. Bikin bakso kalau cuma bulat, udah rezekinya bulat. Tapi begitu bentuknya kotak, orang bingung. Mang, itu bakso, ini kotak ini. Ini bakso khusus yang saya buat. Bakso dadu padodo. Saudara, Anda bikin tuh dadu dodo, itu sudah bikin brand. Bikin brand. Oke, bedain. 2, B, A, N, Y, A, K, I, N. Apa? Udah. Kalau Anda bikin bakso hanya targetnya 1 roda, nggak benghar-benghar. Bagaimana jadi 2 roda, 3 roda, 10 roda, barulah Anda nanti tinggal diem aja. Makanya kesuksesan jangan hanya untuk Anda, berbagilah dengan yang lain. Sharing, berbagi is caring. Berbagi adalah peduli. Anda langsung akan banyak orang suka dengan Anda. Bedain, banyakin. Makanya kemarin ada tukang bubur, Mang, udah berapa lama jualan bubur? 30 tahun, Ustaz. Udah berapa roda, Mah? Iji we, Ustaz. Bisnis 30 tahun, nama-nama, ini pasti ada masalah. Mau nggak, Mak? Mau punya cabang di mana-mana? Sanu teu hoyong, kata Ustaz. Punya handphone, Mang? Ya jangan naon handphone, Ustaz. Mang, mau nggak saya kasih handphone? Tapi mengikuti teknik marketing saya. Gimana caranya, Ustaz? Tempel tuh nomor handphone Mang, langsung di situ bikin tulisan, bubur siap dikirim, 10 menit tidak nyampe, gratis. Ya tentu saja ada keterangan di situ jarak, ya Mang ya. Tapi kalau nggak pakai jarak bahaya kamu, bisa bangkrut. Wah susah Ustaz, ada masalah. Yang ngirim siapa? Sekarang saya ngirim, mana kudu ngaladangan liur. Ya mantap, namang tunggu sorangan. Cari karyawan. Ngagaji nanti mana Ustaz? Kalau Mang pakai teknik begini, itu ada rezeki baru. Ada konsumen baru. Orang-orang yang nggak bisa datang ke sini. Seperti saya, ingin bubur tapi ngaroreang ka dieu. Jadi Mang jemput bola. Wah benar juga ya Ustaz. Nah ini saudara-saudara, Anda harus
ide dan gagasan. Baiklah, saya akan ceritakan kisah hidup saya. Maaf, bukan bermaksud apa-apa. Saya ingin apa yang diajarkan Rasulullah dalam kita, kalau kita praktekkan, ajaib. Anda akan mendapatkan keajaiban. Boleh saya cerita? Odong-odong episode pertama. ...2010 adalah tahun-tahun yang berat dalam kehidupan rumah tangga saya. Usaha saya jatuh bangkrut. Saya harus menjual rumah, mobil, semua harta kekayaan yang saya punya waktu itu untuk membereskan hutang. Karena hutang wajib kita lunasi. Setelah beres, saya tinggal dengan istri di sebuah kosan. Bukan kontrakan, karena harus terjangkau untuk bayar per bulan. Lantai 2, kamar mandi di luar, supaya lebih murah. Jatuh betul waktu itu keadaan perekonomian saya. Tapi yang saya syukuri adalah saya memiliki istri yang sabar, yang terus memotivasi. Ayah, tenang, ini adalah ujian dari Allah, tidak boleh putus asa, semangat, semangat, semangat. Saya tidak kuat meneteskan air mata. Mah, kenapa mama dibawa susah oleh ayah seperti ini, tapi mama tetap tenang. Satu kata, saya nggak kuat nangis. Apa kata dia? Kagok. Coba bayangin ini. Tapi saya pikir-pikir benar juga ya. Coba, makanya setiap saya tanya, kenapa mah? Kagok. So, Anda dengar ceramah saya panas-panas, apa jawabannya? Kenapa? Oh, kagok. Kalau ada angkat kaki, yang guru tuh nyatet, tewak. Kena hormat pisan gitu kan. Masya Allah. Akhirnya saya lihat ATM. Saya datang ke ATM, Anda tahu sendirilah kalau kita lagi susah, biasanya tuh ATM bener-bener ramah sama kita. Sehingga berkali-kali minta maaf. Beneran. Dari struknya itu jelas sekali itu kan. Kalau susah kita harus ngetik, itu nggak usah. Kalau kita lagi susah tuh, maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Akhirnya saya langsung saja ke kasirnya, saya habisin itu, saya ambil semua uang terakhir itu. Udah terakhir tinggal 5 juta rupiah. Maaf kalau saya sebutin rekening sebelumnya, maaf tidak bermaksud sombong. Anda akan kaget, sebelumnya 5.500.000. Sugan 5M Ustaz. Akhirnya saya ambil 5 juta itu semua saya serahkan istri. Saya masih ingat kata guru saya Kiai, ingin bahagia, ingin sukses, bahagiakan istrimu. Akhirnya saya kasih, mah kapan lagi ayah nyenengin mama. Dulu mama naksir kerudung warna ungu, nih 5 juta, sok beli apapun yang mama inginkan, habisin. Serius ayah? Serius mah? Serius ayah? Serius. Mun hayang sangsara mah. Ya tuh orang buat bisnis pakai shoppingnya sangsara. Makanya saya kemarin ikut aksi Indosiar. Itu adalah kompetisi penampilan dakwah seluruh Indonesia. Itu yang daftar lebih dari 3.000. Saya wakil dari Bandung dan Ele. Kurang SMS ya. Kurang SMS. Sampai saya waktu itu juga kenal dengan Saiful Jamil. Makanya Anda jangan dulu menghakimi seseorang. Memang saya nggak, wah luar biasa, dia juga banyak memberikan kepada saya teknik-teknik supaya menguasai televisi seperti apa. Karena perjuangannya, betul-betul. Karena kasus kemarin, kita nggak bisa menghakimi, yang jelas sekitar 600 juta per bulan itu hilang potensi dia itu.
Makanya hati-hatilah jaga akhlak kalian. Ini penting, apapun usaha Anda, bisnis Anda, kalau akhlak jatuh, udah hancur. Gitu ya, makanya hati-hati. Ngobrol saya dengan Saiful Jamil, Ustaz main atuh ke rumah, ah enggak. Untung aja saya nggak mampir itu ya. Kalau mampir nanti saudaraku, saya lanjutkan. Akhirnya 5 juta itu saya kasih sama istri. Ini buat usaha mah. Ayah mau usaha apa? Ayah mau, yaitu bingung. Ayah mau beli angkot dan mau cukup. Paling menang bana hungkulnya. Banyak kemana-mana mawaban. Udahlah, bikin butik. Ayah, mama teh pengen punya butik. Mama seneng rancang baju busana muslim, nanti bikin Nia Desain. Ya iyalah ya, Nia Desain namanya kan Nia, nggak mungkin Junet Desain katanya tuh. Ma, mesin jahit belum ada, 5 juta mah belum bisa ma. Jadi ayah mau usaha apa? Ayah udah survei, odong-odong tuh 5 juta. Odong-odong teh apa ayah? Beca anak. Jadi mirip angkot mah, harian dapat kita. Ya masalahnya siapa yang akan menjalankannya? Saha sok ngabosehna. Soalnya banyak yang suka mengundurkan diri, kata tidak bermanfaat, nggak cobrok di halaman. Jangan khawatir mah. Orang yang ngejalaninya ada dan dia betah, jujur lagi setorannya. Siapa? Dia ada di hadapan mama. Kan kaget dia. Hah? Ayah nu ngaboseh odong-odong. Ya siapa lagi ya tuh mah? Hari ayah teh tidak malu. Ayah teh ustad, ayah teh penceramah, guru ngaji. Ayah nak tahu nggak beca? Apa kata tetangga? Mau taruh di mana muka ayah? Nah, taruh di dia tuh. Manja di natomong. Bukan apa ayah tidak malu, mah terjemahkan arti malu. Kalau ayah jadi hakim terima suap dari terdakwa yang malu. Kalau ayah jadi wakil rakyat korupsi yang malu. Odong-odong recehan mulia di hadapan Allah mah. Istri saya juga tepuk tangan waktu itu. Akhirnya saya beli odong-odong. Cuma dari pagi sampai zuhur saya tidak narik odong, tinggal di pesantren. Kenapa? Karena kalau saya dari pagi sampai maghrib cari uang, tidak nambah ilmu, seumur hidup saya hanya akan jadi penarik odong-odong. Ingin berubah nasib, tambah ilmu, saya di pesantren Al-Imarat di Tegalega. Sampai tingkat terakhir, langsung saya atur, selesai pesantren zuhur, habis sholat zuhur saya narik odong, asar harus di masjid lagi. Banyak yang tidak tahu, sholat asar di masjid itu pembuka rezeki. Kalau saya lagi sholat di masjid, odong biasa simpan di pagar masjid. Selesai sholat, saya lanjutkan lagi sampai maghrib. Itu aja terus yang saya lakukan. Selesai sholat asar, saya siap kerja lagi, jihad. Tapi begitu lihat di pagar masjid, saya kaget hanya bisa terduduk. Ternyata di pagar odong-odong saya sudah tidak ada. Saya hanya bisa terduduk di terasi Allah. Odong yang baru beli sudah hilang. Saya tidak akan putus asa ya Allah. Istiqomahkan saya cari rezeki yang halal. Kalau perlu jadi kuli pun saya siap ya Allah. Saya akan angkat batu ya Allah. Tapi jangan besar-besar ya Allah. Saya masuk masjid, di depan mimbar ada Al-Quran dengan air mata berderai. Saya di sana bernazar, ya Allah, saya tidak akan keluar dari masjid sebelum saya hafalkan Quran di tangan saya sebanyak 1 surat. Udah 1 Quran mah panjang deui. Dia mau balik-balik. Cuma acak, nah ini yang berat.
Jadi saya pejamkan mata, tutup Quran, saya buka tanpa lihat halaman mana keluar, satu surat saya hafalkan. Ini yang berat. Saya dalam hati, ya Allah, Maha Adil, pilihkan surat terbaik untuk saya. Sedikit-sedikit saya buka itu Al-Quran dari belakang. Ya kalau dari depan Al-Baqarah nanya tuh apa? Kan itu saya etik Ali Imran. Kan istri lagi nunggu, ini jangan bikin masalah. Alhamdulillah saya dapat Ausof. Saya hafalkan teknik 23. Jadi 23 itu 20 kali baca, lihat Quran 3 kali tanpa lihat. Itu teknik hafiz. Set 20 sambil lihat. Tutup 3 kali tanpa lihat. Kalau lancar ayat kedua. Itu aja. Awas jangan terbalik ya. 20 kali tanpa lihat itu jangan. Kenapa? Kan sana apa? Akhirnya saya keluar masjid, siap-siap cari yang bangun rumah. Saya daftar jadi kuli. Lihat di pagar odong-odong lagi. Ya Allah, pertolonganmu hebat. Saya barengan ngapalin sesurat. Odong-odong ada lagi. Kalau gitu mau ngapalin 2 surat. Mudah-mudahan nambah ya Allah. Saya masuk lagi. Saya coba baca sekali lagi supaya lebih lancar. Saya keluar lagi, ketawa sendiri. Ternyata odong saya ada bukan karena maling insaf, tapi odong saya ada lagi karena yang terakhir saya keluar ke pintu sebelah kanan. Jadi tadi waktu hilang saya ke kiri. Bukan hilang, lupa nyimpan. Emang kelemahan saya itu pelupa. Muncak bahasa Sunda mah limperan. Saya pelupa, makanya kemarin waktu tampil aksi Indosiar, saya pernah tampil lupa pakai kostum punya Mamah Dede. Serius. Bukan disengaja, saya lupa, karena memang lupa. Jadi kan waktu itu bayangin jam 2 subuh kita harus ceramah ke rumah tunu. Kita kan ke kamar ganti, kita kan lagi sahur cek 5 minutes more. Padahal nggak ada orang Inggris. 5 menit gitu. Saya ke kamar ganti, beres sahur juga belum beres. Udahlah, karena memang siaran langsung terus sudah siap. Ke kamar ganti, banyak tuh baju-baju. Udah dibilangin dari tadi juga. Yang kanan itu punya Mama Dede, acara Mama Dana, kiri aksi, jangan salah pilih. Paham Pak Hemno. Pas waktu liar, yang Mama teh yang kiri, yang kanan tadi ya. Karyawan belum ada jam 2, balik lagi 2 menit lagi on air, nggak mungkin. Cokot itu baru. Padahal itu yang kanan punya Mama. Saya juga nggak tahu. Sebenarnya nggak ada beda, karena gaya yang dipilih buat saya itu kan gaya Arab. Saya udah bilang gayanya gini, gamisnya itu mirip Mama Dede, nggak ada beda, hanya satu bedanya motif Mama bunga-bunga. Kelihatan banget motifnya bunga, itu aja. Ya saya lihat di kaca pas tidak kepanjangan, boro-boro lihat motif sama nitei, tapi langsung ke panggung sudah siap. Wah galak saudara. Kamera 1, oke. Kamera 2, kamera 3, ya 4. Ada di atas tuh melayang-layang. Yang 4, oke. Penonton tidak ada yang bicara. Pintu masuk keluar, kunci. Tidak ada harapan ganti baju. Tapi saya masih belum sadar. 10 second. Siaran langsung aksi Indosiar, 10 detik lagi. Penonton tidak ada yang bicara, sudah siap semuanya. Yo. Jangan bicara, ojo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
percaya diri, assalamualaikum, pakai baju mamah dede. Alhamdulillah Allah nolong saya. Semua kamera itu zoom out kecil bentuknya, se-Indonesia nggak ada yang hafal, tidak kelihatan motif bunga itu. Nggak ada yang tahu. Irfan Hakim nggak tahu, Rina Nose nggak tahu, si Abdel ge teu apaleun. Malah penonton di studio, sutradara, kameramen tidak yang tahu. Hanya satu masalahnya, yang punya baju ada di depan. Dan dia jadi juri. Kalau penonton nggak boleh bicara, jadi juri. Makanya begitu selesai, kata Irfan Hakim, itulah penampilan Cecep. Dari Bandung kita dengarkan komentar pertama, Mama Dede. Anda tahu sendiri bagaimana galaknya Mama, betul tidak? Pokoknya dia habok-habok, apalagi bajunya dipakai. Saya sudah mempersiapkan dan tahu kebiasaan juri. Juri ini nanyanya biasanya apa? Kayak Mama kan kalau kita baca Quran, coba asbabun nuzulnya gimana? Jelasin. Saya sudah siapkan tuh. Set. Hadis tuh bagaimana nih riwayat hubungannya dengan ini? Set. Jadi kalau idealnya set. Sudah. Saya sudah siap lah pokoknya sama strateginya. Saya nggak tahu apa yang akan dia tanyakan. Begitu dia bicara seperti halilintar. Cecep, mohon Mama. Hari mana pakai baju sana? Saya nggak bisa merencanakan, nggak tahu. Nyaduh, saya ngambil di kamar ganti, nggak tahu punya siapa. Berarti kamu kan ada yang kanan, ada yang kiri. Betul, kok Mama bisa tahu? Baju Mama juga disimpan di situ. Kamu yang sama yang kanan kiri, kanan. Tata Mama kabe. Saya malu karena saya satu-satunya penceramah tampil live TV nasional pakai baju ibu-ibu. Sutradara yang tadinya galak ketawa terbahak-bahak. Kan kita ada monitor di sini. Apa tahu kan? Ngegok-gok. Hah? Si Cece pakai baju Mama. Semua kamera siap. Zoom. Saya seperti terlihat aurat. Semua tahu se-Indonesia saya pakai baju wanita. Saya malu, terus terang malu, tapi jadi berkah. Makanya ketika kita melakukan satu kesalahan apapun, bisnis kah kita apa, jangan putus asa. Lihat bola pingpong kita lemparin, dia akan mantul lagi kecil. Tapi coba Anda lemparin keras, ting, jatuhnya sakit, tapi naiknya lebih tinggi. Akhirnya waktu itu kan saya mendapatkan SMS tertinggi karena banyak dukungan yang tidak disangka. Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, mereka pada SMS, kasihan jangan sampai tereliminasi, ayo kita dukung untuk Mama Cece. Karena pakai baju Mama. Itu hikmahnya ya, saudara-saudaraku. Saya masih ingat juga ketika istri saya bilang, ayah tahu nggak Zahra tadi ngomong apa? Ya nggak tahu kan, sama Mama ngomongnya. Mama Zahra mah pengen Kamal pink, punya Kamal cendili pink. Ini Kamal nggak bisa dicet, ngontrak. Kapan atuh Mama punya Kamal cendili, rumah cendili, bilangin sama si ayah itu ya. Kapan atuh punya rumah sendiri? Mama serius pengen punya rumah sendiri. Serius aja, jangankan rumah, kita minta sama Allah gunung aja dikasih. Mama mau gunung? Nggak mau pengen rumah. Mah, jangan khawatir. Lihat Mang Ujang baru jual mobil 3. Hah? Jual mobil 3? Iya. Ayah kebagian sabaraha? Boro-boro mah. Mobil mana enak?
dijual ke mana urang kebagian di mana atuh kunaon didongengkeun ka mama mun pengen punya rumah tong hayang ka Mang Ujang ka Allah yuk kita tahajud bareng apa susahnya bagi Allah ngasih rumah kita tahajud tuh berjamaah ya Allah terindah luar biasa air mata berderai istri saya tuh nangis ya Allah mungkin saya banyak kesalahan sama suami sehingga hidup susah kayak gini ayah maafin mama ente mama mah loba dosa ayah loba dosa ka mama mah emang ayah kurang elehan akhirnya saya ikut aksi Indosiar. Anda tahu sendiri saya kalah juara 7 kalau juara 2-3 wajar juara 7 tapi aneh dapat hadiah sebuah rumah. Indosiar aja bingung karena juara satunya nggak dapat. Kok bisa begitu sih? Dalam sebuah penampilan saya ceritakan sebuah kisah karena memang setiap peserta harus menceritakan kisah asli. Saya ceritakan kisah ketika diundang seorang pengusaha Jepang yang tinggal di Cianjur. Dia bikin onderdil. Kalau Anda bikin motor buatan Jepang, dia yang bikin onderdilnya. Anda bayangin tuh kayaknya seperti apa. Saya juga waktu dijemput mobilnya kaget. Ini rasanya mobil mewah ya Allah. Kacanya susah dibuka. Emang saya nggak tahu caranya, mungkin dikunci dari depan ya. Mau nanya malu kan, kelihatan kampungan. Ah, mending balem we, ngap. Karena mobil mewah itu memang kedap suara. Jadi beda dengan mobil yang biasa kita gunakan. Suara dari luar tuh nggak begitu kedengaran, dari dalam juga sama. Makanya suka engap. Saya kayak engap, yang ngerti sore yang Cianjur engap. Begitu nyampe itu buka pintu. Set. Akhirnya saya langsung bicara sama presiden direktur yang undang tersebut. Ustaz, saya ingin silaturahmi, saya tertarik dengan ceramah Ustaz. Boleh saya mampir ke rumah? Silakan Pak. Saya nggak nyangka dia sendiri yang nyetir karena pengen ngobrol dengan saya. Setelah nyampe rumah di Cilokotot ke rumah saya, langsung masuk sebuah gang. Masuk rumah dia kaget, tidak ada kursi, tidak ada sofa, tapi langsung tempat tidur. Maaf Ustaz, ke kamar. Gitu dia keluar, teras Ustaz, saya di mana? Ya biasanya sih di sini Pak ya, lebih sejuk gitu. Ada AG Pak, angin gelapung. Ustaz, ini rumah Ustaz? Bukan Pak, ini ngontrak sih di sini. Berapa Ustaz ngontrak di sini? 500.000, tapi belum air Pak. Belum listrik juga, ada lagi biaya tambahan. Kenapa Bapak mau ngontrak di sini Pak? Enggak Ustaz. Saya udah punya rumah di Jepang sama di Cianjur. Terus nanya-nanya ngontrak buat siapa? Enggak, bukan biasa itu siapa. Maaf ya Ustaz ya, jangan tersinggung, maaf. Kenapa Pak? Kalau tidak keberatan, rumah ini akan dibeli oleh perusahaan kita Ustaz. Terus saya ngontrak di mana Pak? Enggak Ustaz, jadi gini maksudnya. Ini rumah dibeli. Nah, udah dibeli dikasih buat Ustaz. Jadi Ustaz tinggal di sini nggak usah ngontrak lagi. Tapi Ustaz punya rumah sendiri. Saya sampai nggak bisa ngomong, saking pesonanya, sampai nggak bisa nggak ingat ucapan terima kasih. Apa Pak? Iya Ustaz. Ustaz nggak usah ngontrak lagi. Maaf Ustaz, kita perusahaan resmi, kita butuh proposal. Jadi Ustaz tolong besok bikin proposal karena minggu depan saya harus ke Jepang. Proposal itu ada luas tanahnya berapa, nomor KTP Ustaz. Itu hanya formalitas Ustaz. Jadi proposal tersebut nanti langsung kita ganti dengan cek harga rumah. Berapa harganya Ustaz? 40 juta Pak. Ya udah, berapapun harganya kita akan bikin cek. Akhirnya besoknya saya tidak datang ke Cianjur. Kenapa? Padahal saya tinggal ngambil cek. Kalimat terakhir, tolong bikin proposal. Kalau saya bikin proposal datang ke dia, berarti saya yang minta. Kalau malam itu dia ngasih, saya terima. Tapi kalau saya yang datang bikin proposal, saya yang minta. Saya tidak mau jadi orang yang tangan di bawah. Akhirnya saya tidak dapat rumah. Lebih baik tidak punya rumah daripada jadi seorang peminta-minta. Itu yang saya katakan di Indosiar. Wah, Mama Dede, Cep, Mama suka prinsip kamu. Tidak minta-minta, udah. Maaf tadi
10 juta mah jangan dipikirin, dari mama 10. Tapi alhamdulillah saya bersyukur ya, tinggal nyari 30. Tidak disangka Ustadz Ahmad Al-Habsyi yang kemarin baru saja dapat musibah mobilnya tabrakan, dia bilang, Cep, Ahmad Al-Habsyi nyumbang 10. Saya dengan istri, ya Allah, betul-betul kalau anda lihat saya langsungnya nangis, kita nggak nyangka ya. Saya juga nangis, nggak kuat, ya Allah, juri itu ada 4 ya Allah. Akhirnya ya dua-duanya itu anda bisa bayangin coba. Saya pernah dikasih air oleh seorang kiai, berkahnya luar biasa. Air saja dari ulama, berkah. Saya dikasih rumah itu sama 4 mubalik undang. Wah, logika apapun sudah nggak bisa menjawab. Ketika saya dapat rumah dari 4 kiai kondang, barulah saya paham ternyata mending rumah daripada cai. Saudaraku, makanya saya waktu itu, maaf, saya ceritakan ini ketika kita punya prinsip. Kata Rasul, janganlah jadi peminta-minta. Udah praktekkan keajaiban. Selesai acara, ternyata pengusaha tadi telepon lagi, Ustadz saya lihat di televisi. Iya, terus bagaimana? Kenapa Ustadz? Proposal itu hanya masalah formalitas, Ustadz. Saya akan kasih sekarang transfer dulu. Jangan Pak, kan sudah dibeli rumahnya sama Made, sudah dikasih sama Made dan kawan-kawan. Ustadz, pokoknya niat saya tetap saya mau transfer Ustadz. Saya transfer Ustadz. Jangan Pak, nggak apa-apa. Ini rezeki Ustadz. Udah, rumah tetangga beli aja Ustadz. Supaya lebih luas Ustadz. Saya jadi bingung ini pada mau ngasih rumah. Nggak kuat itu Pak. Makasih Pak. Ya Allah, atuh ya Allah. Maaf, saya bukan menceritakan ini apa-apa. Coba Anda punya prinsip dan pegang teguh sampai mati prinsip itu. Prinsip yang baik. Insya Allah Anda akan aman hidup ini. Banyak godaan, distraction, Anda akan mendapatkan pengalihan. Wah, macam-macam itu. Mau ujian, ayo nugelis, udah bareng. Nih, fokus ujian heula keun nugelis maloba, kan daekeun teh ka urang gitu. Tapi kalau kita punya potensi masa depan yang cerah, yang cantik ngantri, emang lagi beli tiket bioskop. Filmnya film yang luar biasa itu lagi rame ya, Kung Fu Panda. Saudara-saudaraku, itulah yang harus kita pahami. Saya masih ingat betul ketika hujan rintik-rintik. Istri saya sampai sekarang tidak tahu ya, hujan itu semakin besar saya harus membuka kemeja tinggal pakai kaos dalam. Lihat dompet hanya cukup untuk beli nasi 3 bungkus, itu pun hanya nasi padang. Oh mewah ya? Emang saya sih kalau susah tetap makannya padang. susah tapi elit gitu loh. Saya beli 3 bungkus, yang pertama karetnya 1, yang kedua karetnya 2, yang ketiga karetnya 4. Karena pedas banget buat istri. Saya berteduh, setelah selesai saya pulang ada pengemis. Itu jelas banget tuh. Pengemis itu udah 2, adik kakak. Dari mana Ustadz tahu adik kakak? Apakah ditanya Ustadz? Enggak. Karena ketika lewat yang kecil dalam pangkuan kakaknya bilang kak, berarti adik kakak. Lamun aki, berarti incu jeung aki. Lapar, etan kekuat. Waktu saya jauh itu nggak ada suara lapar, begitu saya di depan dia lapar. Ini seperti sebuah program gitu ya, saya nginjak sesuatu jadi langsung terdengar suaranya. Ternyata teknik marketing, sebab di rombongan orang jauh kayaknya mau merek gitu. Lapar. Makanya saya kasih 1 bungkus,
yang karetnya 2. Saya pulang bawa yang karetnya 1 dan karetnya mending apal karena karet main. Akhirnya saya pulang. Setelah saya pulang, anak saya Zara tuh di halaman, mama, ayah pulang, ayah pulang. Semua ayah di dunia tuh pasti akan merasakan apa yang saya rasakan. Capek, keringat bercucuran, hilang, nggak terasa. Capek tuh nggak ada. Begitu dengar anak, ayah pulang, sampai lari. Waduh, saking semangatnya kelewat. Saya kasihin 2 bungkus tuh, kasih sama mama. Lagi apa mama? Biasa we, ayah beberes. Ma, ini mah dari ayah, dibuka teh. Tuh nya si ayah mah pokokan 2 bungkus. Satu lagi mana, kan kita teh bertiga, ayah, mama, Jara. Mah, tadi kan hujan, ayah teh nggak kuat, lapar pisan, jadi ayah makan duluan. Kenapa bohong Ustaz? Kenapa nggak bilangin 1 bungkus untuk pengemis? Karena saya tahu istri saya itu kalau diceritain yang sebenarnya dia pasti bilang begini, mama mah nggak lapar, ayah aja sama Jara yang makan. Dipaksa juga nggak mau. Lebih baik saya bohong supaya dia mau makan. Akhirnya berhasil, dia makan dengan lahapnya itu. Si Jara makan dengan nikmatnya sampai air mata saya gak kuat. Terima kasih ya Allah. Mungkin saya miskin finansial sekarang, tapi saya berani berkata, akulah manusia terkaya di dunia, punya anak dan istri yang menyenangkan hati Allah. Saya masih bisa kasih makan anak istri dengan cara yang halal. Betapa banyak orang yang memiliki mobil mewah, ngasih rumah megah, tapi bukan dengan cara yang halal. Istiqomahkan saya ya Allah. Kalau kemiskinan ini baik untuk saya, siap. Ini perjuangan buat saya. Tapi kalau kekayaan lebih baik, mending nuka 2 ya Allah. Istri saya nyuapin si Jara Sarwari. Apa-apaan ini? Jangan bohong sama mama. Mama tahu ayah bohong. Mama tahu ayah belum makan. Ma, udah. Belum. Mama tahu dari mana? Kalau ayah itu belum makan. Dari tadi liatin terus. Berijang ngacai. Memang air mata dengan ciduh pabalik. Saudaraku, makanya bahagia itu nggak rumit-rumit saudaraku. Bukan dari mobil yang mewah, rumah yang megah. Kita pun bisa temui di gubuk, di sebuah rumah yang sederhana, tapi kita cari dengan cara yang halal. Saya sehari-hari ketemu dengan tukang beca, guru tahfidz saya tukang beca. Serius. Kita ada komitmen, siapa yang tidak hafal, dia harus di belakang ngayuh beca. Dan selalu saya yang ngayuh. Karena dia guru saya. Tukang koran, tukang cuanki, kadang-kadang saya sering latihan ceramah itu di depan mereka. Saya juga tahu bagaimana luar biasanya mereka cari nafkah, pakai atur strategi marketing. Cara mereka ada yang sehari-hari dari nada rendah ke nada tinggi, ada nada tinggi ke nada rendah, ada yang datar. Dari nada dulu itu diatur itu. Suara teriakan itu. Cang cimen, cang cimen, cang cimen. Cang cimen, cang cimen, cang cimen. Jadi rendah dulu. Ada yang dari tinggi, talora. Talora. Ada yang datar, ada datar. Remote. Remote. Pernah saya praktekkan gaya pidato Bung Karno di depan mereka. Saya bilang, saudara-saudara, lalu saya bilang, satu saat saya akan seperti Bung Karno pidato di Senayan Jakarta di hadapan jutaan manusia. Mereka tertawa, cep, ngimpi ulah luhur teh bisi gelok. Apa yang terjadi saudara-saudara? Kemarin saya diundang
untuk tampil di Senayan Gelora Bung Karno. Saya terus terang, ada penampilan pertama yang kadang-kadang kita nggak bisa bicara, itu pernah saya lakukan 5 detik, saya terpesona, saudara. Ya Allah, nggak ada siapa-siapa. Karena memang saya datang hari Sabtu, acaranya Minggu. Kata saya ke panitia, kenapa harus sekarang datangnya? Maaf Ustaz, nanti yang hadir ada 5 menteri. Kita tidak ingin ada risiko materi Ustadz yang disampaikan harus seperti apa, kita harus tahu. Kita anugerasi dulu, kita latihan dulu sekarang, penampilan Ustadz berapa besok, kita akan menilai mana yang boleh dan mana yang tidak. Maaf Ustadz. Jadi kita tampil tanpa audien. Berkobar-kobar, saha. Akhirnya kata panitia, oke Ustadz, materi sudah siap, materinya udah kita setujui, besok siapkan Ustadz. Baik. Saudaraku, saya hanya penarik beca, tampil di Gelora Bung Karno, motivator terbesar barangkali. Ya Allah, kenapa ini? Kenapa ini? Apa yang harus kita lakukan supaya Anda bisa meraih sesuatu yang tidak mungkin? Lihat, 3 ekor jangkrik ditutup oleh 3 gelas dengan ukuran yang berbeda. Yang pertama 10 cm, yang kedua 20 cm, yang ketiga 30 cm. Masing-masing tiap hari loncat, sebulan penuh tidak dibuka, dikasih makan minum tidak mati mereka. Jangkrik tersebut ternyata terus saja kejeduk ke batas tertinggi, tapi terlihat di hari kelima mulai tidak terjeduk lagi. Mereka mengukur ketinggian seperti apa yang harus aku loncati. Dibukalah setelah 30 hari, ternyata yang terjadi, jangkrik pertama loncatnya paling tinggi 10 cm, jangkrik yang kedua paling tinggi 20 cm, jangkrik yang ketiga 30 cm. Kita bilang, jangkrik kalian tuh bodoh, sudah nggak ada batas, kenapa masih kalian batasi? Loncatan kalian bodoh. Kita bilang bodoh sama jangkrik, tapi maaf, kebodohan itu sering kita praktekkan. Kita tidak pernah bermimpi tinggi, dibatasi seolah-olah ada batas, padahal tidak ada lagi batas. The sky is only our limit. Saya aja nggak tahu itu artinya apa. Saya walaupun hanya penarik beca, tapi saya mimpi yang tinggi bisa seperti Bung Karno. Malah satu saat saya akan bercita-cita bisa bicara di depan pemimpin-pemimpin dunia Timur Tengah agar persatuan, jangan hancurkan umat manusia karena perpecahan di antara kita. Sharing love each other is our solution for our life. Kita tebarkan cinta di antara kita, saling menyayangi, beres. Lihat Suriah sekarang hancur berantakan, Irak, apalagi sekarang, maaf, sebentar lagi pemilihan presiden Amerika. Seandainya Donald Trump terpilih dan dia memusuhi Islam, melarang orang Islam datang ke Amerika, maaf, kalau pemimpin yang lain juga bicara, saya terpilih, orang Kristen tidak boleh masuk negara saya, apa yang terjadi? Terkotak-kotak, mulailah kehancuran. Solusinya hanya satu, kita tebarkan cinta di antara kita, saling menyayangi antara umat manusia. Sabatul yudulhum wa fi dilihi yawman la dilla illa diluhu imamun adil syabun nasya'a fi ibadatillah, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, rajulan tahaba fillah wa tafarraqu alaihi, rajulun tasaddaqa bis sadaqatin fa ahfaha hatta la ta'lamu simaluhu ma tunfiqu yaminuhu, rajulun da'atu imratun zatu mansibin wa jamalin faqal ini akhafullah, rajulun zakaral khalian fabadat aina. 7 golongan Allah akan berikan pertolongan. Siapa mereka? Pemimpin adil, pemuda yang gigih ibadah, orang yang rajin ke masjid, 2 orang yang saling cinta karena Allah, bertemu berpisah karena Allah, orang yang diajak berzinah wanita cantik dan kaya, dia menolak karena aku takut pada Allah, orang yang bersedekah ikhlas, tangan kiri tidak tahu apa yang disumbangkan tangan kanan, yang terakhir orang yang dibangun tengah malam meneteskan air mata mengingat dosa dan kesalahannya. Itulah 7 golongan yang akan diselamatkan oleh Allah
seven groups who will get protection. In the day, there is no protection except Allah's protection. Where there are a young man who devotes himself to worship Allah, a man whose heart is always tied up to the mass, to men who gather in spirit in the name of Allah, a man who is asked committing adultery and he refuses her because of love to his God, a man who remembers Allah while he is alone and he cries because of love to his God. Ngapalinnya 2 minggu itu. Tolong jangan tanya saya bahasa Inggris karena hanya itu yang saya kuasai. Kita berdoa bersama-sama. Saya berharap di antara Anda lahir inspirator-inspirator yang akan datang. Anda mengamalkan apa yang saya katakan sehingga akan membuat Allah memberikan pertolongan kepada kita. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Di hadapan kami ini adalah calon-calon pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Berikan kecerdasan kepada mereka ya Allah. Berikan kepada mereka umur yang panjang, kesempatan, sehingga betul-betul mereka akan meraih kesuksesan. Sebentar lagi ada di antara mereka yang akan ujian ataupun yang sudah yang akan ujian. Tenangkan hatinya, berikan kemudahan, senantiasa dekat denganmu ya Allah. Di belakang kami adalah guru-guru. Mungkin banyak orang yang tidak mengingat nama mereka, mungkin juga tidak tahu, tapi mereka adalah manusia luar biasa. Mudahkan rezekinya ya Allah, sakinahkan keluarganya ya Allah. Guru-guru kami panjangkan umurnya ya Allah, yang sedang sakit sembuhkan. Jadikan anak-anaknya anak-anak yang cerdas. Kami tidak bisa melakukan apa-apa untuk membalas jasa mereka. Hanya Kaulah ya Allah yang bisa membalas. Berikan surga bagi mereka ya Allah. Surga yang terbaik untuk pahlawan kami yang telah mengajari kami dengan sabarnya. Pergi subuh pulang, kadang-kadang ke rumahnya sampai malam. Gaji yang pas-pasan. Tapi mereka tetap ikhlas mengamalkan ilmunya untuk kami. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Di rumah ada ibu dan bapak kami. Ibu yang sering kami remehkan, tapi dia adalah satu-satunya manusia yang betul-betul perhatian kepada kami ya Allah. Ngebangunin sahur, nyiapin berbuka. Kita sekolah karena disetrikain sama dia, dicuci. Karena Kau karuniakan kepada dia cinta kepada kami. Sembuhkan apabila ada ibu yang sedang sakit. Panjangkan umurnya ya Allah, agar kami masih bisa memberikan hadiah terbaik di hari raya Idul Fitri kami. Melihat kerudung yang kami hadiahkan untuk ibu. Bapak pakai peci hitam yang kami hadiahkan. Senyuman mereka, kecupan ibu di kening kita tidak akan terlupakan. Itu adalah kecupan terindah. Saudaraku, mulai sekarang berniatlah untuk membahagiakan ibu dan bapak kita. Ya Allah, mudahkan rezeki semua yang hadir di sini ya Allah, agar mereka bisa memberangkatkan ibadah haji orang tuanya ya Allah. Bermimpilah Anda mulai sekarang untuk tawaf dengan ibu dan bapak kita. Karena saya tidak sempat melakukan itu. Ibu perlu dipanggil, bapak juga demikian. Saudaraku, niat bulatnya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awwin alaina fi syakaratil maut wa nazata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Al-Fatihah. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan Al-Quran hidup akan jadi terarah. Tanpa ilmu hidup terasa hambar, tanpa seni hidup terasa kasar, tanpa Al-Quran hidup kita akan kesasar. Apapun masalah Anda, ingat Cecep. Ceria, ceria, pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang memperbagus sebuah website. Isinya adalah bagaimana Anda bisa masuk ITB. Di situ ada video-video belajar ya dengan cara yang mudah. Nanti sekarang sedang dibangun sih, belum kelihatan isinya. cecepmaulana.com. Terima kasih.